Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita siang ini adalah akidah. Yang sebelum kita lanjutkan, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita. Kita bisa mempelajari agama Allah di rumah Allah ini. Semoga Allah SWT menerimanya bagi para takmir dan pengurusnya menjadi amal soleh yang makbul di sisinya. Pelajaran kita yaitu mempelajari kitab Syarah Salasatul Usul, 3 dasar utama. 3 dasar utama adalah pertanyaan malaikat Mungkar Nakir ketika manusia itu masuk di alam kubur. Yang pertama adalah man robbuka, siapa Robmu? Dan pembahasan siapa Robmu atau dasar pertama sudah kita bahas kurang lebih 3 tahun di Kalisat. Dan semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita. Tapi bukan berarti itu selesai, karena itu masih membahas tentang semacam muqaddimah, pengantar bagaimana supaya orang itu mengenal Allah. Karena pelajaran mengenal Allah, terutama dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu tafsir. Dan Alhamdulillah kita sudah membuka pelajaran tafsir di Musola Kalijogo, Sunan Kalijogo. Semoga Allah SWT melanggengkan majelis itu dan para pengurusnya termasuk orang yang beramal soleh yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Juga pelajaran mengenai tentang Allah, mengenal Allah, ada kitab Syarah Asmaul Husna yang dulu pernah kita pelajari, dan insyaallah kita lanjutkan pada saatnya nanti. Ada kitab juga yang lebih luas, lebih tebal, bahkan 2 jilid. Namanya Kitabu As-Sifat, Kitabul Asma wa Sifat, kitab nama-nama dan sifat Allah, 2 jilid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Itu para ulama-ulama sekarang kalau mengenal apa mempelajari asma wa sifat, merujuknya ke kitab itu, karena yang nulis ahli hadis itu Al-Imam Al-Baihaqi. Itu dalam artinya kita baru muqaddimah pentingnya pelajaran mengenal Allah. Ataupun pendalamannya masih butuh waktu dan butuh keseriusan yang dalam. Namun demikian, misalnya Allah tidak menakdirkan kita sampai menyelesaikan pelajaran itu, semoga muqaddimahnya ini juga sudah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, mendorong kita untuk mencintai Allah. Sehingga dengan kecintaan kepada Allah itu akan merupakan pendorong utama orang itu menjalankan ketaatan, menjalankan ibadah. Karena kecintaan kepada Allah itu merupakan ruh daripada ibadah. Artinya kalau ibadahnya tanpa ada kecintaan, itu hati itu gampang keluar karena nggak suka, keluar dari badannya, sehingga dia yang ibadah itu hanya badannya saja,
hatinya keluar dari badannya, dan itu menyebabkan nilai ibadahnya tidak ada, kosong. Walaupun kau sholat, itu tidak dinilai orang sholat, ya. Karena kalau yang dikatakan sholat itu kalau dua, badan dan hatinya. Artinya ketika kita ini berjalan menuju Allah itu dengan badan dan hati. Nah, dan itu juga butuh perjuangan berat, yaitu mempelajari tentang Allah, mengenal Allah. Walaupun demikian kita, misalnya Allah panggil kita belum tuntas itu, semoga menjadi sebab kita ditolong oleh Allah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, yaitu man rabbuka. Kalau bisa menjawab pertanyaan ini, soal pertama, dan orangnya bisa menjawab itu karena ditolong oleh Allah bisa menjawab, itu ke belakang sudah mesti benar. Pertanyaan kedua, ketiga itu mesti benarnya. Karena ditolongnya oleh Allah bisa menjawab itu 3 soal tadi. Dan orang bisa menjawab karena adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pelajaran yang terpenting bagi kita di dunia ini selain mengenal Allah. Semoga Pak Jami'an, Pak Mayar, dan kita-kita yang anak-anaknya ini semuanya husnul khotimah. Dan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Kalau sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, dia mendapatkan nikmat surga, nikmat kubur. Urusan ke belakang 50 ribu tahun di mahsyar, di padang mahsyar itu nggak ada masalah. Demikian juga urusan ngerinya neraka, nggak ada masalah bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir tadi. Tapi untuk bisa menjawab itu kan persiapannya mestinya sejak anak bisa berakal. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, waftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Ajari, bukalah pikiran anak kalian. Sibyan itu masih digendong. Masih nyusu. Kata Rasul, ajari anak kalian itu la ilaha illallah. Tidak ada yang kalau diterjemahkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kalau terjemahannya. Itu sudah disuruh oleh Rasul ditanamkan pada anak yang masih gendongan, sibyan, sobi. Dalam rangka apa? Itu tadi, supaya nanti bisa ujian terakhirnya itu nanti menghadapi mungkar nakir itu. Tapi kalau sampai gagal urusan pertanyaan mungkar nakir, dapatnya adab kubur, naudzubillah. Jadi gitu, kita ajak saudara kita, teman-teman kita untuk ngaji, mengenal Allah. Supaya kita taat benar-benar karena Allah, ikhlas karena Allah, menjalankan agama Allah dengan penuh kecintaan. Gak ada berat kalau orang itu menjalankan ibadah dengan penuh cinta, gak ada beratnya. Contohnya Rasulullah sendiri. Sampai bengkak kakinya pun tidak peduli. Karena penuh kecintaan. Tapi kalau nggak ada kecintaannya ya kepingin segera keluar. Tidak mau zikir, zikirnya pun cepet, tidak karuan, tidak tahu apa yang dibaca. Cuma lisannya aja. Nah, hafal aja. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, apa subhanallah artinya? Kan maha suci. Suci dari apa? Itu kan pendalaman. Sehingga kalau dia baca dengan khusyuk hati dan lisannya, subhanallah, 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 itu kayak apa? Kayak kertas gosoki itu, kotoran itu. Sehingga walaupun dosanya sebanyak buih di laut, kata Rasul, akan diampuni. Setelah baca itu aja, zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 33 kali masing-masing. Pelajaran usul yang kedua, aslusani, yaitu mengenal agamanya. Ma'rifatu dinil Islam, mengerti agamanya.
Ad-din itu tiga rukunnya, Islam, iman, dan ihsan. Nah, masing-masingnya mempunyai rukun. Islam punya 5 rukun, iman 6 rukun. Nah, kemudian ihsan 1 rukun. Rukun Islam yang pertama, jadi ad-din itu rinciannya ke sana mempelajari. Dimulai dari rukun Islam pertama, apa? 2 kalimat syahadat. Nanti setelah ini mempelajari rukun Islam kedua, sholat, dan seterusnya sampai haji. Sebagaimana sholat yang banyak dihafal muslimin itu rukun, syarat, dan rukun sholat. Dan itu harus dipelajari. Karena kalau tidak mengerti syarat dan rukunnya, sholatnya juga nggak ada nilainya secara zahir. Maksud saya kan ada kalanya orang secara zahir sudah benar. Syarat-syaratnya benar, rukunnya benar, kewajiban sholatnya benar. Tapi kalau hatinya tidak ikut sholat, tadi kan busung. Sekarang dipelajari syarat dan rukun sholat itu. Supaya syaratnya benar, karena kalau tidak sesuai dengan syaratnya, tidak sesuai dengan rukunnya, sholatnya, walaupun hatinya ikut, ya tidak benar juga. Hatinya hadir, tapi caranya nggak benar. Nah, demikian juga syarat pertama, syarat rukun pertama dari rukun Islam. Rukun Islam pertama adalah 2 kalimat syahadat. Itu sama dengan sholat, mempunyai syarat dan rukun. Sholat tadi, kalau tidak memenuhi rukunnya, tidak diterima. Demikian juga ucapan la ilaha illallah, jika tidak memenuhi rukunnya, tidak diterima. Kan kita sholat, setiap hari sholat. Kemudian setelah sholat, baca la ilaha illallah. Bahkan ada yang baca banyak bacaannya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Berapa kali Pak Mian? 100. Oh, kan banyak. Oh, itu lebih banyak lagi 160. Satu, pertama, apakah Rasul setelah sholat baca la ilaha illallah? Itu pertanyaan pertama, ya. Kedua, tadi ada 180, 100, dan seterusnya juga angka itu. Kenapa kok 100, Pak Mian? Nah, gitu. Kalau saya bilang, kalau Pak Mian tanya saya, baca subhanallah kok 33? Ada hadisnya. Iya, sahih. Hadisnya sahih. Tapi kalau la ilaha illallah 100, kayak gitu. Jadi, ilmu itu, ibadah itu baru diterima kalau 2 syaratnya tadi sesuai, ada tuntunannya. Yang kedua, hatinya ikut. Nah, hatinya ikhlas, hadir, ikut sholat, ikut ibadah, ikut zikir. Bukan hanya niat. Kalau tadi itu baca 100 kan, mosok iku elek kan, sing penting niatnya. Tidak bisa. Ibadah itu enggak cukup dengan niat. Contoh zaman sholat subuh 3 rakaat. Sah apa enggak? Kenapa? Loh, niat saya bagus supaya pahala saya makin banyak. Kan semakin banyak pikiran, kalau secara akal makin banyak makin besar pahalanya. Subuh mumpung pagi-pagi, badan sehat, jiwa seger, sholatnya diperbanyak subuhnya. Jangan 4, 5 kayak gitu. Tapi orang sepakat itu enggak benar, itu sholatnya enggak sah. Tapi kenapa ketika ibadah yang lain mereka enak-enak saja? Begitu disampaikan ono dalile, mencak-mencak kayak ular kena air panas. Gimana? Apa bedanya? Kan tidak ada bedanya dengan sholat subuh 3 rakaat. Enggak boleh itu sholat subuh 3 rakaat. Kenapa? Niat saya baik, niat saya ingin nambah pahala mumpung pagi-pagi. Nah,
Jadi agama ini dari Allah. Syarat la ilaha illallah ini pelajaran ad-din yang paling utama tadi ya. Rukun Islam ada rukunnya, iman ada rukunnya, ihsan ada rukunnya. Islam ada 5 rukunnya. Pertama, syahadat la ilaha illallah. Kita pelajari syarat la ilaha illallah. Amma syaratul awal, adapun syarat pertama, syarat apa ini? La ilaha illallah. Supaya apa kita pelajari? Supaya kita mengucapkannya itu makbul. Apa itu makbul? Diterima oleh Allah. Jadi dicatat oleh Allah dalam catatan amal soleh. Nanti bermanfaat ketika menghadap Allah. Dan itu ya kita tenang, hati kita tenang. Tapi lek sampean ibadah sak-wake-ake sampai beluk istilahnya ya. Wabah sampai beluk sing aja tapi enggak ada dalilnya, itu enggak akan membawa ketenangan. Jiwanya tidak akan tenang, hatinya tidak akan tenang. Jadi yang menenangkan itu hanya yang mencocoki dalil saja. Karena Allah nanti akan tanya, Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilmu? Kalau kamu benar, yang ditanya oleh Allah dalilnya. Enggak ditanya kamu dari kelompok apa, ormasmu apa. Kan enggak ditanya partaimu apa, enggak. Dalilnya saja. Asyaratul awal, syarat la ilaha illallah. Jadi kita ini harus pelajari. Ada 7 syaratnya. Pertama, huwa al-ilmu. Yaitu mengilmui la ilaha illallah. Wa dzalika bi an ya'lama man qalaha. Karena ini sudah dipelajari, saya baca singkatnya. Karena kita sebenarnya sudah masuk di syarat ketiga. Wa dzalika bi an ya'lama, yaitu dengan memahami mangkolaha, orang yang mau mengucapkan la ilaha illallah itu harus mengetahui, harus memahami, mengerti annaha, bahwa la ilaha illallah itu tanfi jami'a anwa'il ibadah. Tanfi itu meniadakan, itu kata ucapan la ilaha. Itu rukun pertama, la ilaha. Peniadaan segala macam ibadah, segala macam persembahan, an kulli man siwallah, kepada selain Allah. Nah, artinya persembahan, peribadatan dimurnikan hanya untuk Allah. Tapi itu makna illallah. Kalau ini ditiadakan. Nah, seperti kita ngaji, kenapa untuk Allah? Karena Allah. Dengan sholat untuk Allah, dan semuanya seterusnya. Itu ucapan la ilaha. Apa artinya? Peniadaan semua persembahan kepada selain Allah atau untuk selain Allah. Itu la ilaha. Jadi jiwa raga kita, semua gerakan-gerakan ini diperuntukkan untuk Allah. Seperti diucapkan ketika sholat, inna sholati, awalnya wajah tu, aku hadapkan, wajhia, wajahku ini, ya Allah. Ya, ngomong itu berbicara langsung kepada Allah. Allah dengar, Allah tahu. Bahkan kata Rasulullah, Allah melihat orang itu sebelum orang itu menoleh kepalanya atau menoleh hatinya. Yang gampang noleh yang mana? Hatinya itu yang gampang noleh. Artinya apa? Kata Syekh Utsaimin dalam tafsir surat Al-Insyiqaq, tadi pagi saya baca. Kata beliau, jadi ketika kamu sholat, kamu membaca Allahu Akbar, Allahu Akbarmu itu semacam membuka pikiran-pikiran yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ya, semacam kunci sebelum membaca takbir, tidak ada apa-apa, aman Mas Yan. Tidak ada pikiran-pikiran macam-macam. Tapi gitu Allahu Akbar, semua datang. Urusan kue, urusan kopi, urusan sawah, kambing, lele, datang. Muncul. Kuncinya apa? Takbir.
Apakah kamu mau dikatakan sholat seperti itu? Apakah kamu kemudian protes kepada Allah, kata Allah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah kamu belum sholat, itu hanya badanmu yang sholat. Kalau badanmu yang sholat, dirimu sendiri belum sholat. Tidak dikatakan musolli. Musolli itu orang yang sholat. Nah, pikir rajin sholat, uang saya bebel, ini bebel. Nah, itu dia tidak sholat sebenarnya. Kalau secara zahir boleh-boleh ya. Dia sudah belajar cara sholat yang ditunjukkan Nabi, yang diajarkan Nabi. Nah, makanya Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, ini makna la ilaha. Tidak ada persembahan. Dalam sholatnya tadi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Aku hadapkan wajahku ini kepada pencipta langit dan bumi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki wa mahyaya, wa mamati, hidupku. Kan hidup itu ya mulai bangun sampai tidur. Bangun tidur sampai tidur lagi itu lillahi rabbil alamin. Dia bilang, mengatakan kepada Allah, disampaikan kepada Allah, lillah, hanya untukmu ya Allah. Maka ucapan-ucapan itu semestinya kalau dia nyadari dengan hatinya, hati-hati dia. Jangan sampai berbuat dalam sehariannya itu perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Cuma masalahnya dia nggak ngerti mana yang diridhoi, mana yang tidak. Butuh lagi yang namanya ilmu tentang ilmu secara rinci. Apa saja yang diridhoi oleh Allah, apa saja yang dimurkai oleh Allah, terutama kaitannya dengan perbuatannya itu. Yang berkaitan dengan perbuatannya. Kalau pamian tani, apa yang diridhoi oleh Allah dalam pertanian, apa yang tidak diridhoi oleh Allah dalam pertanian, mancuk, nyangkul, tekok semangate, gak rupa gerewong. Ya kan? Nah itu kan juga tidak diridhoi oleh Allah. Oh saya tidak berani karena saya mengatakan dalam sholat wa mahyaya, hidupku ini lillah. Kemudian juga oleh Rasulullah SAW diajarkan doanya di pagi hari, doa pagi hari dan sore hari. Allahumma Allahumma bika asbahna, ya. Allahumma, ya Allah, bika. Bika ini artinya demi engkau ya Allah. Wawnya itu demi, kayak bismillah artinya apa? Demi nama Allah. Bika, demi engkau ya Allah. Asbahna, kami hidup di waktu pagi. Sampai sore. Sore baca lagi, wabika amsayina. Allahumma bika amsayina, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut. Wa ilaikal masir, itu kalau sore. Kalau pagi, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nusyur. Itu diulang-ulang bikanya, menunjukkan dia ikrar, menyatakan diri kepada Allah. Ya Allah, demi engkau aku hidup, demi engkau aku masuk sore, demi engkau aku hidup, dan demi engkau aku mati. Diucapkan pagi hari, diucapkan dalam sholatnya, diucapkan selesai sholat, di pagi hari dan sore. Nah, ini semua sudah sempurna diajarkan. Wa tuthbitu dzalika lillah wahdah. Illallah itu maknanya penetapan. Ini ilmu ya, ilmunya. Ilmu tentang la ilaha illallah. Yang harus kita pahami. Supaya ucapan la ilaha illallahnya itu bermanfaat atau makbul. Illallah itu tuthbitu. Menetapkan pada dirinya hanya untuk Allah. Semua peribadatan hanya untuk Allah. Semua kehidupan hanya untuk Allah. Bahkan matinya untuk Allah. Bahkan tidurnya diajarkan oleh Rasul. Doa-doa mau tidur itu, kepadamulah aku pasrahkan diriku ini ya Allah. Nah, kama qala fi qoulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya untukmu kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan.
Yang kedua, syarat kedua, al-yakin. Yakin. Apa yang diucapkan itu yakin. Ya. Al-munafi lisyak an yakuna qailuha mukinan biha yakinan jaziman. Yang mengucapkan itu dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan yang kokoh, jazim, pasti, la syakka fih, yang tidak mengandung keraguan sama sekali keyakinannya. Bahwa kita mengucapkan, kita berikrar kepada Allah, saya tidak akan melakukan, atau saya berikrar ya Allah akan meninggalkan semua yang tidak engkau cintai, semua yang tidak engkau ridhoi. Ucapan apa? La ilaha. Penuh keyakinan. Apa itu yakin? Kata beliau, wal yakinu huwa, yakin itu adalah tamamul ilmi, sempurnanya ilmu. Berarti harus mempelajari ilmu dulu supaya muncul keyakinan. Kalau ucapan la ilaha illallah itu sudah bentuk ikrar. Tapi sebelum orang itu mengikrarkan diri kepada Allah, dia harus ngaji dulu. Dipelajari dulu. Nah, baru diikrarkan dengan ilmu yang sempurna. Nah, itu yakin. Bahwa ini perkara ini yang dicintai, ini yang diridhoi, ini yang dimurkai, ini yang dibenci. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menjelaskan sifatnya orang beriman. Innamal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina amanu billah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan iman kepada rasulnya. Nah, tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, wajahadu, dan mereka berjihad bi amwalihim, dengan hartanya. Ini ciri orang beriman, berjihad. Hartanya digunakan untuk meninggikan agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Wa anfusihim, kalau enggak punya harta, dengan dirinya, dengan jiwanya, jiwa dan raganya. Wa anfusihim, kalau punya dua-duanya ya dengan harta dan jiwanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang shadiqun, orang-orang jujur, orang yang benar. Dan ini adalah ucapan derajat kedua tingkatan manusia di bawah para nabi dan rasul. Di bawahnya para nabi dan rasul siapa? As-shadiqun, orang-orang yang jujur tadi. Ya, jujur mengucapkan la ilaha illallah, bahwa saya ikrar menyatakan diri kepada Allah, akan saya tinggalkan perkara yang tidak Allah cintai dan perkara yang tidak Allah ridhoi. Dan saya hanya akan mengikuti apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu ilmu makna la ilaha illallah, diucapkan dengan penuh keyakinan dan jujur. Di dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Asyhadu, aku bersaksi," ya, atau menyatakan diri, berikrar, "alla ilaha illallah." Nah, wa anni Rasulullah, dan saya adalah Rasul Allah. La yalqallaha, orang itu tidak bertemu dengan Allah, bihima, dengan keduanya, dengan ucapan syahadat ini, ghairu syak, asalkan bertemunya hamba kepada Allah dengan membawa modal la ilaha illallah, asalkan ghairu syak tidak mengandung keraguan, fihima, dalam ucapannya itu, illa dakhalal jannata, pasti dia masuk surga. Loh, kamu kan belum ibadah, belum sholat. Ya, tapi saya sudah mengucapkan ini dengan penuh keyakinan, tidak ada keraguan. Misalnya saja orang baru mengucapkan masuk Islam, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dicabut. Ya, orang kafir atau orang kafir misalnya dari kecil amalan-amalan kekufuran,
Begitu mu'alaf masuk Islam, baca asyhadu an la ilaha illallah, mati. Belum beramal. Itu sudah apa kata Rasul? Bisa masuk jannah. Gampang ternyata surga itu ya, mengucapkan itu aja. Lah yang hidup-hidup panjang ini ya harus dipertahankan itu. Sehingga kata Rasul SAW, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah yang masuk surga. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga huwa al-ikhlasu, yaitu ikhlas. Ikhlas itu al-munafi lisyirik. Ikhlas itu meniadakan kesyirikan, waria dan ria. Ikhlas itu karena Allah. Ada contohnya dari Rasul, niatnya ingin mendapatkan ridho Allah. Tidak ingin dipuji orang. Gak mau la ilaha illallah, gak pakai mic. Nah, gak kedengaran orang, gak mau baca. Nah, itu kata Syekhul Islam, tanda orang ikhlas dalam beribadah itu dilirihkan suaranya, munajat. Dia hanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla, oleh dirinya dan Allah. Artinya tanda orang riya itu semangat kalau didengar orang, kalau dilihat orang. Ngaji gak pakai speaker, gak jalan. Nah, mana keikhlasannya? Katanya ingin ridho Allah. Nah, wadzalika, dan itu banyak ayatnya ya. Banyak wad'u rabbaka tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Allah tadarru, dengan penuh kerendahan. Nah, ikhlas itu adalah dengan cara bitasfiyatil amal, dengan mentasfiyah. Ditasfiyah itu artinya amalannya itu dibersihkan. Wa tangkidihi, dan sama ini dibersihkan. Min jawaibiz zahirati wal khafiyah. Dari noda-noda syirik yang nampak maupun yang sembunyi. Dzalika bi ikhlasin niyah, yaitu dengan mengikhlaskan niat. Enggak perlu didengar orang, bahkan dia tidak ada keinginan ibadahnya diketahui orang. Nah, fi jami'il ibadat, dalam seluruh ibadahnya. Allah berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis. Ini firman Allah. Ketahuilah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ad-din itu amalan. Ya. Artinya amalan yang diterima oleh Allah, ketahuilah bahwa amalan yang diterima oleh Allah al-khalis, yang bersih, yang murni. Nah, Az-Zumar. Juga firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, tidaklah manusia itu diperintah kecuali untuk ibadah dengan penuh keikhlasan di dalam menjalankan ad-din, agama. Karena orang banyak suka menambah-nambah agama, mengadakan acara-acara di atas namakan agama, ditanya dalilnya enggak ada. Kalau nggak ada dalilnya, walaupun ikhlas karena Allah, itu nggak ada nilainya, nggak diterima, mardud. Juga sabda Rasulullah SAW, as'adun nasi bisyafaati. Orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat dengan mendapat pertolonganku. Ya, mangqala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah apa? Kholison. Apa kholison tadi? Bersih min qalbihi, dari hatinya. Nah. Dan kita banyak mengucapkan ketika azan, ketika baca syahadat, ketika mendengar azan, itu kan mengucapkan la ilaha illallah. Wasyartur rabi', kita sampai ke syarat yang keempat. Yang dulu pembahasan sampai ketiga. Sekarang yang keempat, asyirku.
As-sidqu artinya jujur di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Nah, al-munafi lil kadzbi yang meniadakan kedustaan, jujur itu. Wa dzalika bi an yaqula al-'abdu, yaitu seorang hamba mengucapkan hadhil kalimah, mengucapkan la ilaha illallah shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Artinya udah siap, hatinya siap. Siap itu untuk meninggalkan semua yang tidak Allah cintai. Semua yang tidak Allah ridhoi. Beribadah tanpa dalil itu dicintai apa dimurkai? Dimurkai. Harus ditinggalkan dengan penuh kejujuran. Wasidku, apa itu jujur? Nah, huwa, jujur itu adalah an yuwati'a. Jujur itu adalah mencocoki atau kecocokan al-qalbu, kecocokan hati, al-lisana dengan lisan. Nah, jadi ibadah kepada Allah tidak cukup qalbu saja, tapi dengan lisan. Jadi lisannya mengucapkan la ilaha illallah sebanyak apapun, kalau masih melakukan perkara yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi, dengan sengaja itu menodai, ya. Menodai apa? Ikrarnya, menodai syahadatnya. Nah, sampai Rasul katakan tadi, orang yang terakhirnya la ilaha illallah, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, sudah surga dia. Ya, asalkan dari awal memang jujur. Tapi kan orangnya Masya Allah hati-hati. Dia tinggalkan semua yang tidak Allah cintai. Semua yang tidak Allah ridhoi. Kenapa ya? Saya sudah mengatakan la ilaha. Tidak ada persembahan. Walidha qala Allah Ta'ala fi dhammil munafikin. Dari itu Allah mengatakan, berfirman ketika mencela orang-orang munafik. Idza ja'akal munafikun, kata Allah. Kalau datang kepadamu munafik. Qalu, munafik itu mengatakan, nashhadu, kami bersaksi. Innaka la Rasulullah. Jadi dia baca syahadat. Datang kepadamu, munafikun itu membaca 2 kalimat syahadat. Bukan itu saja, mereka sholat. Mereka haji, mereka zakat. Diamalkan syariat Islam. Artinya munafikun itu ya sama, amaliyahnya sama dengan Rasul. Sama dengan para sahabat. Dia melihat Rasul. Tapi namanya munafikun. Tidak masuk ke golongan para sahabat. Walaupun secara zahir runtung-runtung. Kayak Pak Mayar nanam padi, ada yang runtungi rumput ya. Rumput apa namanya itu? Tingginya hampir sama, buahnya juga hampir sama, daunnya hampir sama. Di zaman Rasul juga sahabat orang-orang terbaik. Ada yang kayak mereka, niru-niru mereka. Mereka ya paham secara lisan, paham mau ngaji, taklim sama Nabi. Ngerti. Tapi munafik, Rasul tahu, bahkan Abu Hurairah tahu, orang-orangnya itu tahu. Cuma kalau aku sampaikan, hilang kepalaku, kata Abu Hurairah. Nah. Wallahu ya'lamu, Allah itu tahu. Innaka la Rasulullah, sesungguhnya engkau Muhammad adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi. Allah mengikrarkan diri. Innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu dusta. Syahadatnya dusta, sholatnya dusta, semua amal baiknya dusta. Nah, dikatakan oleh Allah di sini dusta. Siapa itu? Munafik. Nah, li'anna ma qaluhu bi alsinatihim, karena apa yang diucapkan oleh lisannya, lam yakun mawjudan fi qulubihim, tidak ada di hatinya. Nah, hati-hati karena ini kita sholat, baca doa-doa dalam sholat, tapi itu di lisannya saja, ya. Kata beliau di sini, lam yakun mawjudan fi qulubihim, apa yang diucapkan tidak ada di hatinya. Artinya kalau kita baca doa, memang harus dengan hati. Nah.
Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ankabut ini. Asiban nasu an yutraku ayyakulu amanna. Apakah kami akan biarkan manusia apakah manusia mengira atau meyakini an yutraku akan dibiarkan oleh Allah. An yakulu amanna, mengucapkan amanna. Nah, mengucapkan kami beriman. Wahum la yuftanun, mereka enggak diuji. Artinya kalau kita diuji, kalau kita mengaku beriman pasti diuji oleh Allah. Diuji sampai diketahui orang ini sabar dan jujur. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, dengan ujian itu Allah akan mengetahui siapa yang jujur. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah akan mengetahui orang-orang yang dusta di dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa tsabata fi sahihain an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, ada hadis dari Bukhari dan Muslim dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Nah, mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, itu tidak mengotori atau merusak kejujurannya, dan itu menampakkan ucapan sampean itu enggak jujur. Kalau sampean jujur, pasti sampean meninggalkan semua yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Illa haramallahu 'alan nar, orang yang jujur di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Allah, pasti dia akan diharamkan oleh Allah neraka. Jadi kalau la ilaha illallah terus mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh kejujuran, kok dia bukan berarti dia enggak terjatuh pada dosa. Orang itu yang namanya manusia itu, kata Rasul, kullu bani Adam khotoun, semua bani Adam itu pasti jatuh pada salah, tergelincir. Tapi kan tidak ada niat, dan bukan niat saya akan melakukan kesalahan, perbuatan yang ini haramkan. Itu tidak, tapi memang nggak tahu, kadang terpaksa, kadang dipaksa, ya. Dan dipaksa orang. Tapi kalau orang syahadatnya jujur, ya dia mengatakan dalam hatinya, Allah yang tahu. Nah, kemudian istighfar. Seperti Ammar ibnu Yasir. Dia ucapkan kekufuran karena mau dibunuh. Tapi hatinya, kata Allah, diterangkan di ayat itu, hatinya tetap meyakini Allah satu-satunya sesembahan. Itu syarat yang keempat. Pertama ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat jujur, yang kelima sekarang. Asyartul khamisu, syarat kelima, al-mahabbatu. Nah, jujur, kemudian cinta. Nah, ini juga perkara terpenting tapi paling susah, ya. Mencintai apa yang diperintah oleh Allah. Nah, walaupun tidak enak. Contohnya puasa, itu kan tidak enak. Lapar, ya, lemes kadang. Mau ngomong saja malas. Al-mahabbah al-munafi lil bughdi wal kurhi. Kecintaan itu artinya sesuatu yang bisa menghilangkan kebencian dan kemurkaan. Hilang di hatinya benci terhadap syariat Allah. Nah, enggak suka pada ajaran Allah, itu hilang dengan sifat mahabbah. Bagaimana pengaturan mahabbah
oleh syariat Islam, iman itu mengatur bagaimana cinta yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana cinta yang menyebabkan orangnya mencapai kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan di dunia akhirat. Itu diterangkan dalam hadis lain agak panjang. Insya Allah kita bahas nanti di Musola Sunan Kalijaga Jumat depan jika Allah takdirkan. Insya Allah. Pembahasan tentang mahabbah ini, karena ini pemicu utama orang melakukan kecintaan, melakukan ibadah, melakukan kebaikan. Kecintaan ini. Tapi tidak semua kecintaan itu diridhoi oleh Allah. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada manusia itu menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan. Dia menyembah manusia, menyembah patung, menyembah batu, menyembah nafsunya, menyembah harta. Yuhibbunahum, kata Allah, mereka mencintai kahubbillah, seperti mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Jadi cinta yang ada pada diri kita masih dibagi dua. Ada cinta yang diridhoi oleh Allah, ada cinta yang dimurkai oleh Allah. Nanti pembahasannya insya Allah. Kalau sudah ada cinta di dalam hati sebagai pendorong utama melakukan janjinya ini, melakukan ikrarnya, maka hilanglah al-bughdu, benci. Benci lihat orang berjenggot, ya. Wah, itu gak jujur dia. Ucapan la ilaha illallah ini gak memenuhi syarat. Benci dengan orang pakai cadar misalnya. Wah, itu nggak memenuhi syarat syahadatnya itu. Kalau nggak memenuhi syarat tadi sudah diulang-ulang dari awal, mardud. Ucapannya itu mardud. Apa mardud? Ditolak. Lawannya apa? Diterima bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya makbul. Kita kan inginnya seperti itu. Bukan hanya mengucapkan, sekedar mengucapkan ngisi waktu. Tapi kalau ikhlas karena Allah, jujur karena Allah, kita berusaha menghadap Allah, makbul. Nah, itu baru bernilai. Nah. Makan pakai tangan kanan, nggak disukai, nggak juga. Oh, saya sudah biasa ngide. Wadzalika bi an yuhibba qailuha Allah wa rasulahu. Ini yaitu orang itu mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah itu mencintai Allah dan Rasulnya. Cinta Allah, cinta Rasulnya. Dalam doanya gimana itu? Allahumma ini as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguhnya aku ini memohon kepadamu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang yang engkau cintai. Siapa yang dicintai Allah? Para rasul, siddiqin, syuhada, muhsinin, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang saleh ya yang dicintai Allah. Wa hubba amalin alladzi yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang menyebabkan aku dekat kepadamu. Di antaranya apa? Taklim seperti ini, ya. Cinta taklim kan jarang orang senang taklim. Ya, jarang. Ini loh berapa kecamatan ini. Kalau saya RT tok mungkin saya lebih banyak dari ini ya. Nah. Padahal Pak Mayar belum apa-apa sudah ditakuti itu. Orang diem ya. Tapi orang-orang pada takut. Cedek-cedek kan. Wa dinal Islam, dan mencintai agama Islam, amalan Islam. Din itu amalan ya, amalan Islam. Sekecil apapun amalan Islam ini sahih dari Nabi, alhamdulillah kita senang. Itu tanda orang diberi hidayah.
Allah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang ini diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya. Kalau dibaca tafsirnya itu, hadis ayat ini, surat Al-An'am itu. Kalau kita baca tafsirnya, ayat ini untuk ngetes orang ini diberi hidayah atau enggak. Itu diberi ajaran Allah dan Rasulnya. Dites pakai ayat Allah, pakai hadis atau ayat. Nah, bagaimana menurut sampean orang berjenggot? Niku budaya amalane wong teroris. Nah, budaya Arab dan seterusnya, ucapan-ucapan sinis kepada orang-orang yang menjalankan agama Allah. Kalau wong cadar padha ae iku segolongane. Wal muslimin, dan mencintai muslimin. Nah, jadi kita harus saling mencintai karena Allah ya. Saya cinta Pak Mayar karena Allah, Pak Mayar cinta saya karena Allah, cinta semua ini yang hadir dan yang enggak hadir, muslimin sama-sama di atas sunnah, saling mencintai karena Allah. Maka itu kecintaan yang imani, kecintaan yang bernilai pahala. Beda kalau orang cinta Pak Mayar, apa sama cinta air? Seringnya kopi. Nah, Pak Johar, iya aku seneng, apa? Sering dikei gedang. Nah, seterusnya gitu kan, bukan karena Allah ya, tapi karena pisang, karena kopi. Allah Rasul bersabda, "Man ahabba lillah", barang siapa mencintai karena Allah, faqad istakmalal iman. Berarti dia telah menyempurnakan imannya. Disebut mahabbatul imaniyah. Apa? Mahabbatul imaniyah. Kecintaan yang iman. Nah, sampai oleh Rasulullah SAW dikatakan dalam hadis lain, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dikatakan beriman, hatta yuhibbu li'ahi, sampai mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, seperti mencintai dirinya. Dan begitu bimbingan iman, kita saling mencintai karena Allah. Dan bahkan disunahkan mengucapkan itu loh, menyampaikan. Bukan hanya kayak anak-anak muda sekarang, I love you. Nah, kalau bahasa Inggris itu kan ya. Bahasa Indonesia apa? Aku cinta padamu. Boleh, sunnah. Sunnah yang seperti itu. Rasulullah kan mengatakan pada siapa itu? Mu'adz. Ya. Ya, Abu Dzar apa Mu'adz? Antara dua itu, kalau enggak Abu Dzar, Mu'adz. Ya Abu Dzar, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku mencintaimu. Kan itu I love you kan? Nah, diucapkan oleh Rasul. Fillah, ada filahnya. Pak Mayar, saya cinta engkau, saya cinta jenengan Pak Mayar, fillah karena Allah. Kalau pada Pak Ahmad, Pak Mas Hari ini gimana? Aba pripun? Kata Pak Mas Hari, ya saya cinta sebatas muslimnya, ya. Ya itu memang berkadar. Tapi kalau sesama Ahlus Sunnah murni. Nah, kalau di luar Ahlus Sunnah ada kecintaan tapi sebatas muslimnya. Muslim yang bagaimana yang dicintai? Di sini beliau sebutkan al-qaimina, yaitu orang-orang yang melaksanakan biawamirillah, perintah-perintah Allah. Orang rajin sholat, rajin ngaji, harus kita cintai. Karena Allah mencintainya. Jangan suudon, dicurigai, ya. Sok misalnya, ya, dibilang, dikata-katai kejelekan. Al-wafikina inda hududihi. Wafikin itu artinya orang yang berdiri di batasan-batasan Allah. Nah, masalah nafsu syahwat itu ada batasannya 4. Nah, tidak boleh 5. Kalau sampai 5 itu melanggar hudud
Hudud itu batasan, ya. Semua ada hudud dalam Islam itu ada batasan-batasannya. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa besar dalam surat At-Tahrim apa? Wa an yubghidha, dan orang beriman itu ahli la ilaha illallah itu membenci man khalafa la ilaha illallah. Orang yang menyelisihi la ilaha illallah. Jadi kecintaan itu ada 3. Ada kecintaan yang murni, yaitu sesama ahlus sunnah. Walaupun yang ahlus sunnah tadi ya masih bisa jatuh pada kesalahan. Bisa jatuh pada kekurangan. Karena tadi kata Rasul, semua Bani Adam itu salah. Kata manusia, makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Itu memang sifat manusia. Tapi Rasul kan mengatakan, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah, at-tawwabun. Kalau dia ikhlas, la ilaha illallahnya, begitu diingatkan, Pak Gun, ini salah. Oh iya tak? Wah, alhamdulillah dikasih tahu, astagfirullah atas kesalahan-kesalahan saya dahulu. Jazakallah, terima kasih. Semoga Allah beri taufik saya untuk bisa mengamalkan yang benar. Ini jangan diulang ya, ya gitu. Kalau saya diulang, kita membencinya, ya. Wa ata bima yunaqituha min syirkin wa kufrin. Dan kita membenci orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang membatalkan la ilaha illallahnya. Apa itu? Min syirkin, kesyirikan, pakai jimat. Nah, wa kufrin atau kekufuran. Allah SWT berfirman, wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu andad. Andad itu sekutu. Apa kata Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah. Artinya mencintai Allah, ya mencintai sesembahannya. Jangan dibuang itu, kewalat nanti kamu. Nanti balak datang ini kalau dilepas itu. Jimat, urusan jimat. Nah, dia cintai jimatnya itu seperti mencintai Allah, karena katanya jimatnya yang atau membuat dagangannya laris, ya. Di pojok tokonya sudah dikasih apa jimatnya? Kayu, apa? Sikap. Nah, macam-macam ada kayu apa enggak tahu. Macam-macam. Dia nempelkan di situ itu pasti diyakini yang mendorong dia nempelkan di situ karena didorong oleh keyakinan bahwa bendanya ini bisa bermanfaat. Bikin tokonya laris atau menolak bahaya. Bahaya-bahaya perampokan atau apa sehingga dikasih penjaga. Nah, kan gak rono gak jaluk-jaluk lek kate dagang itu rono dhisik. Minta sana, minta apa? Tadi minta penjaga, minta jimat. Kadang sama kiainya diberi pisang raja, ditusuk tengahnya, dikasih zaitun tengahnya. Monggo Pak dengan hajate napa sih? Niku lho kersane selamat badhe mantu, badhe anak kula badhe naik jabatan. Monggo niki di dahar tapi kedah maca Al-Fatihah boten oleh ambekan. Pisang apa tadi? Makanya pisang raja itu mahal. Dikasih zaitun karena bisa dipakai untuk gini-gini. Supaya kursinya tidak goyang yang sudah di atas. Yang ini karena anaknya mau naik jabatan, anaknya mau diangkat, datang ke tadi sing ngasih siapa namanya? Dukun, bukan.
Kalau dukun itu orang yang meyakini dia bisa mengerti perkara gaib. Pak, sepeda saya hilang, Pak Kun, misalnya. Dilihat, oh ini ke sana, kejar sana, ke barat. Nah, ini dukun, mengerti perkara, meyakini dirinya mengerti perkara gaib. Yang ngasih tahu barat itu sebenarnya ada khadamnya, ada pendampingnya, itu syaitan. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Maka kita ngaji ini, akidah, tafsir, Asmaul Husna dalam rangka mencapai ini. Apa? Asaddu hubban lillah. Nah, kalau sangat cintanya kepada Allah, orang itu sigap gitu, nggak lemot. Seperti hadis kemarin itu ya. Orang yang melalui jembatan itu, ya, kan bertingkat-tingkat, yang lemot ya lemot, yang cepat ya cepat. Yang mendorong cepatnya apa? Munculnya kecintaan ini. Wafil hadis, di dalam hadis, au saku ural iman. Ya ini juga dasar untuk kita saling mencintai karena Allah. Yang disebut mahabbatul imaniyah tadi. Kata Rasul, paling kuatnya ikatan iman, ya, al-hubbu fillah. Cinta karena Allah, wal bughdu fillah. Semakin orang menjalankan ketaatan, semakin tinggi kecintaan kita padanya. Semakin orang itu menjauh dari ketaatan, muncul semakin tinggi kebencian kita padanya. Kenapa sampean enggak kok membenci aku? Ya karena kamu enggak menjalankan ketaatan kepada Allah. Aku membenci kamu fillah. Itu boleh. Dulu zaman cinta saya, zaman sih kemana-mana sama saya, ngajak saya ngopi, ngajak saya warung, bakso dan seterusnya. Dulu zaman sih rajin, sih bagus. Sekarang zaman melorot, ya kecintaannya juga ikut melorot, ya. Itu namanya apa? Al-bughdu fillah. Ini yang disebut kata Rasul ausaku ural iman. Paling kuatnya tali iman. Sehingga tali iman ini menjadi pengikat terkuat hubungan sesama muslim, sesama mukmin. Bahkan ini bisa mengalahkan hubungan nasab. Kadang saudara kandung, tapi bencinya pada sunnah, saubun-ubun. Bencinya pada sunnah. Maka kita enggak mencintai, walaupun dia kakak, adik, saudara kandung. Nah, apa ingin lihat ayatnya? Sebentar ya, kita lihat ayatnya. Surat apa sekarang? Abu Muhammad At-Taubah ya. Ayat 23. At-Taubah ayat 23. Nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aba'akum, jangan kau jadikan bapak kalian. Aba itu jamak. Kalau tunggal apa? Abun. Nah. Jangan kau jadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian, kandung tadi, aulia sebagai kecintaan. Nah, boleh kita mencintai saudara kok, melebes gitu. Inistahabul kufro, kalau saudaranya atau bapaknya tadi lebih mencintai kekufuran daripada iman. Ini istahabul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang mencintai mereka, nah berarti dia zalim. Mencintai orang bebel, orang blebes tadi itu termasuk apa? Kezaliman. Siapa bilang, Pak Mayar? Yang bilang itu siapa? Allah. Dalam surat apa? Ayat 23. Nah, coba 24-nya ini. Kita lihat lagi. Lebih rinci lagi ini. Katakan Muhammad, ingkana aba'ukum, kalau bapak-bapak kalian, au abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian. Nah, wa asyiratukum, istrinya ngajak
ke pasar malam. Mas, aku goncengan yang pasar malam. Wa asiratukum atau keluarga kalian. Keluarga di sini bapak, paman, bibi, bule, bude, pakde. Wa amwalun iftaraktumuha atau harta yang kamu cintai. Wa tijaratun tasawna kasadaha, perdagangan yang kamu takuti kerugiannya. Wa masakina tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu ridhoi. Ngecat rumah sampai berai taklim misalnya. Kata Allah apa? Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai. Yang 8 ini 8 Pak, hitungan dari bapak sampai tempat ini itu 8. Satu kita hitung ya. Satu apa? Bapak. Kedua anak. Ketiga saudara. Keempat istri. Kelima kerabat. Keenam harta. Nah, wa tijaratun, yang ketujuh perdagangan, yang kedelapan tempat tinggal. Urusan dagang tok wis gak taklim. Nah, jadi dia itu jadi budaknya dunia. Mestinya dunia itu bukan jadi budak, tapi dia harus menguasai dunia. Dia yang ngatur dunia. Kata bidai Allah dan rohnya, cinta perkara ini daripada jihad di jalan Allah. 3 ini ya. Wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu, kata Allah. Tunggulah. Ini ancaman dari Allah. Hatta ya'tiya Allahu bi amri, sampai Allah akan datangkan balasannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan itu orang fasik yang seperti itu. Nah, hati-hati dengan dunia, karena kebanyakan orang terfitnah dengan dunia ini, apalagi umat Nabi Muhammad memang fitnahnya dunia. Nah, urusan dunia sampai agamanya terbengkelai. Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin fitnah. Setiap nabi itu ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnahnya umatku itu harta. Kesuksesan, kebahagiaan itu kata Allah dengan takwa. Inna akramakum indallah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa mengukur kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dengan harta, hum ajhalun nas. Mereka itu ajhalun nas. Ajhal itu artinya paling bodohnya orang. Berarti yang paling sukses ya korun kalau harta ya ukurannya. Sing suki-suki ini, yang banyak hartanya itu yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau itu memang ukurannya. Bahkan Rasul mengatakan, kalaulah dunia itu ada nilainya, Allah tidak akan memberikan walaupun seteguk air pada orang kafir. Seteguk air. Mati enggak seteguk air. Kalau orang itu ada pahalanya karena minum misalnya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Membenahi ucapan kita la ilaha illallah. Hendaknya dipenuhi apa tadi syarat-syaratnya. Sudah sampai ke syarat ke-5. Syarat pertama ilmu, syarat kedua yakin, syarat ketiga jujur, ikhlas, keempat ikhlas, kelima mahabbah. Semoga Allah karuniakan ilmu yang manfaat. Benar-benar di hati kita ada kecintaan kepada Allah, pada Rasulnya, pada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai agama Allah, mencintai muslimin yang menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Juga semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita selama ini, sehingga kita menghadap Allah kondisi bersih dari dosa-dosa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.